Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Premi Steven Tarigan. Saya dari kelas 11.1 akan mempresentasikan hasil pengamatan saya tentang pandangan penduduk Indonesia terhadap hukum yang tidak adil. Di dalam pendahuluan ini saya mendapatkan latar belakang yaitu Indonesia termasuk negara hukum dan menjalankan ideologinya berdasarkan Pancasila. Di sila kelima pun tertulis bahwa keadilan sosial yang akan ditunjukkan pada seluruh bangsa Indonesia. Pertanyaannya adalah, lalu kenapa hukum Indonesia tidak adil? Ada banyak kasus yang ditangani yang secara tidak adil. Selain itu, korban dari ketidakadilan tersebut adalah rakyat kecil yang seharusnya diayomi. Banyak kasus yang di mana pejabat ataupun petinggi negara melakukan tindakan pidana dan masyarakat kecil melakukan hukum yang sama, tetapi nominal keberatan kasus yang lebih banyak ataupun lebih berat yaitu pejabat. Tetapi kenapa hukum memberikan hukuman lebih kecil kepada rakyat yang kecil seperti kita sendiri? Nah, dari situ alasan saya memilih penelitian hukum ini adalah untuk mencari maupun menggali apa sih penyebab dari hukum Indonesia yang tidak adil. Rumusan masalah yang saya ingin cari yaitu bagaimana pendapatmu jika hukum di Indonesia tidak adil? Adakah faktor penyebab ataupun taktik dari pemerintah kepada rakyat kecil terkait hukum yang tidak adil? Apakah para pejabat ataupun petinggi negara memberikan sogokan untuk membuat hukum menjadi lebih ringan? Kalau tidak, mengapa hukum di Indonesia itu pejabat ataupun negaranya hukumannya lebih ringan daripada masyarakat kecil? Jadi apa gunanya Pancasila sila kelima bukannya harus adil? Tujuan penelitian yang saya ambil ini untuk mengetahui penyebab hukum di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui apa ada gunanya Pancasila yang sila kelima di Indonesia. Untuk mengetahui apakah hukum di Indonesia ini bisa dipulihkan tanpa ketidakadilan. Manfaat penelitian ini bagi saya adalah dapat mendapatkan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti seperti saya sendiri dengan terjun langsung ke masyarakat yang dapat dijadikan bekal untuk melakukan penelitian selanjutnya. Manfaat penelitian ini bagi pembaca adalah penelitian ini diharapkan dapat dilakukan dengan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan tentang perkembangan hukum di Indonesia. Di sini kajian pustaka saya. Untuk di kajian teori saya mengambil pengertian hukum dan apa sih yang membuat hukum di Indonesia itu tidak adil. Habis itu di sini ada kerangka berpikir. Yang pertama, tidak adilnya hukum di Indonesia, karakteristik hukum yang tidak adil, pengaruh hukum yang tidak adil, faktor dari hukum yang tidak adil, dan dari ketiga bagian itu kita mendapatkan hasil analisis yang akan saya cari sebagai hasil dari penelitian saya. Metode penelitian ini saya gunakan dan saya lakukan di SMK Katolik Yosudarso. Jenis penelitian yang saya ambil itu secara terperinci detail pada suatu peristiwa tertentu yang khusus terjadi, yaitu studi kasus. Sumber data yang saya gunakan adalah sumber data primer karena sumbernya itu dari responden atau objek penelitian langsung, sehingga peneliti bisa terjun mengamati dan menulis jawaban langsung dari penulis objek. Teknik pengumpulan data yang saya ambil adalah wawancara terstruktur karena peneliti sudah mempunyai daftar pertanyaan yang akan diwawancarai oleh narasumber. Ini pertanyaan yang saya berikan kepada narasumber yaitu, menurut Anda mengapa hukum di Indonesia tidak adil? Adakah dampak hukum yang tidak adil bagi kehidupan masyarakat? Adakah alasan tertentu yang menghambat hukum sehingga mereka mengambil cara dengan membuat hukum menjadi tidak adil? Bagaimana tanggapanmu jika temanmu terjerat 5 tahun penjara dan dengan jenis laporan mengambil barang milik toko dengan jumlah yang tergolong sedikit, dan dibandingkan dengan pemerintah yang korupsi uang rakyat dengan jumlah yang tak tergolong banyak tetapi hanya dihukum dengan jumlah yang tergolong banyak tetapi hanya dihukum 3 tahun penjara. Bagaimana pandanganmu jika perbandingan kondisi di Indonesia, hukum di Indonesia ini awalnya tidak adil menjadi adil? Berikut adalah jawaban dari narasumber pertama, narasumber kedua, narasumber ketiga, narasumber keempat, narasumber kelima, dan narasumber keenam. Adapun hasil penelitian yang saya ambil dari kesimpulan, berdasarkan data yang saya dapat, kesimpulan yang saya dapatkan adalah kita harus mempercayakan pemerintah dan undang-undangnya hanya mereka yang bisa berwenang. Tetapi kita juga jangan seperti orang bodoh yang gampang dibodohin oleh pemerintah. Suatu saat mereka memanfaatkan rakyat untuk kepentingan dirinya. Dan saran yang saya sebarkan ke pembaca yaitu, kita sebagai rakyat, jika menurut kalian undang-undang itu tidak adil,
maka kita juga harus memberikan pendapat, karena kan kita itu adalah negara demokrasi yang bebas berpendapat. Jika selalu sebagai pemerintah, juga harus mendengarkan suara rakyat untuk kesejahteraan Indonesia yang lebih maju. Untuk di bagian penutupan daftar pusaka yang saya ambil ada 2 link. Terus ada lampiran dari narasumber pertama, narasumber kedua, narasumber ketiga, narasumber keempat, narasumber 5, narasumber 6. Saya dari narasumber ini menutup namanya karena mereka tidak mau namanya itu terbongkar. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.